Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul tradisi meminum air beras guna menurunkan lemak. Jadi latar belakang dari tradisi ini, kami melihat hasil dari pengamatan. Yang pertama itu waktu kami kecil-kecil dulu, waktu demam itu dikasih air rendaman beras, tapi nggak tahu ya asal mulanya itu dari mana. Setelah itu menurut data ilmiahnya saat kami cari di Google juga nggak ada. Jadi kami tertarik untuk meneliti tentang ini. Jadi tujuan dari penelitian kami itu yang pertama dari mana asal tradisi ini, yang kedua bagaimana pandangan medis tentang pengobatan tradisional ini. Metode yang kami gunakan yang pertama wawancara, yang kedua kami melakukan angket dengan Google Form, tapi yang ke manfaat penelitiannya itu memperoleh mengetahui apa aja sih zat yang terkandung dalam air rendaman beras itu. Setelah mengetahui penjelasan ilmiah tentang khasiat dari air rendaman itu sendiri. Yang ketiga, mengetahui asal mula air rendaman beras ini, tradisi meminum air rendaman beras ini. Nggak apa nak? Bilang aja. Bilang aja yang tadi tuh. Tinjauan pustaka apa aja isinya? Sampaikan aja. Tinjauan pustakanya apa aja? Nggak apa? Iya. Jadi tinjauan pustaka ini menggambarkan dua perspektif terkait tradisi minum air rendaman beras. Pertama, sudut pandang kesehatan dan lingkungan. Tradisi ini dianggap memiliki nilai nutrisi dan antioksidan yang membantu mengurangi demam sesuai dengan kemampuan lokal. Yang kedua, dari sisi sains modernnya, dikutip dari jurnal Pharmaceutical, penelitian mendukung manfaat rendaman air beras dalam menurunkan demam karena mengandung senyawa antipyretik. Meskipun demikian, mekanisme pasti dari efek demam yang diklaim oleh tradisi ini masih perlu dipahami lebih lanjut. Terus? Oh, jangan di skip. Terus bacakan lagi. Iya. Bacakan juga. Bacakan juga. Ya, sampaikan aja. Apa metode penelitiannya? Kami menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu berupa wawancara dan pembagian angket. Wawancaranya kami lakukan di Kecamatan Kemangmaje, Kabupaten Agam. Terus? Sumatera Barat. Berapa tempat nak? 3. Sampaikanlah di mana tempatnya. Yang pertama itu informannya berapa? Informannya siapa aja? Yang pertama itu kami gunakan wawancara di kantor Nagari Kamangmudia. Itu tuh kami wawancara yang pertama kepalanya, yang kedua sekretarisnya. Dan itu yang setelah itu kami berkeliling senegeri Kamangmudi itu. Senegeri Kamangmudi. Iya, berkeliling. Melalang buana atau dua narasumber. Yang pertama itu Bapak Sultan Saidi, ya Bapak Sultan Saidi. Yang kedua penjual nasi goreng pas kami sarapan. Terus setelah itu di puskesmas pakan kami. Ya. Yang kedua puskesmas Kamangmaju. Oke, alasan memilih mereka apa tuh? Kenapa memilih mereka tuh? Yang pertama itu kami menemukan tradisi ini di daerah Kamangmudia. Setelah itu kan fungsi dari tujuan dari penelitian kami itu untuk mengetahui asal mulanya yang pertama, dan yang kedua pandangan tenaga medis di mana. Jadi diambillah dari puskesmas sekitar daerah itu. Untuk informannya, kenapa memilih beliau orang-orang itu?
Yang pertama kalau untuk kepala nagari itu apa yang di laptop aja tuh? Ada? Nggak ada. Oh, iya. kalau untuk kepala nagari itu lebih pengen tahu apa sih kepala nagari lebih tahu gimana masyarakatnya. Terus kita juga mau tahu gimana pandangan masyarakat sekitar. Kayak kita wawancara pedagang dan masyarakat sana. Terus kalau untuk ahli medis itu udah dijelasin sama Raffi tadi untuk mengetahui pandangan ilmiahnya gimana. Oke. Itu hasil yang kami tentukan. Kalau kata Bentar, yang tadi apa tuh saat itu? Setelah tadi belum dijelaskan tuh. Apa tuh? jadi pengolahan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan misal eksperimental dengan kelompok kontrol untuk mengevaluasi efektivitas air dan beras dalam menentukan suhu tubuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner pengukuran pengolahan dan analisis data itu kami tulis hasil wawancara. Jadi kami kumpulkanlah, kan wawancara itu dari bahasa tradisional, jadi kami translate jadi bahasa Indonesia, lalu kami buat kesimpulannya di bawahnya biar orang-orang tahu kalau membaca. Ya, berarti di pengolahan data ini harus disesuaikan juga nanti kan? Pengolahan dan analisis data. Kalau mau wawancara, bagaimana cara mengolah data wawancaranya? Kalau ini kan eksperimen kan, tuh. Berarti mencoba. Ya, kalau awalnya desainnya eksperimen, ya eksperimen hasilnya. Kalau hasilnya ternyata wawancara atau angket tadi kan, lain lagi pengolahan datanya gitu ya. Selesaikan juga. Lanjut. Iya, kapan dilakukan, di mana, dan hasilnya boleh. Jadi hasil pembahasan penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 sampai 21 Agustus. Tempatnya di Nagari Kamangmuda, Kecamatan Kamangmage, Kabupaten Agam. Terus Puskesmas Mage, Kecamatan Kamangmage, Kabupaten Agam, dan Puskesmas Pakatami, Kecamatan Cilatang Kamang, Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan pembagian angket. Itu pembahasannya. Oke, sampaikan aja ke audiens saja. Simak ya, yang lain tolong disimak, menghargai teman yang tampil. Asal dari tradisi meminum air dengan beras itu, setelah kami tanya ke beberapa narasumber. Yang pertama, jadi waktu mereka kecil-kecil tuh emang dikasih sama orang tua mereka air dengan beras menurunkan demam tuh. Jadi udah turun-temurun dari generasi ke generasi. Saat mereka dikasih juga ke anak mereka kasih juga ke anak mereka gitu. Dan tuh asalnya tuh yang pertama, kenapa orang-orang dulu tuh menganggap itu, waktu itu puskesmas gak ada, orang lebih suka ke dukun gitu. Nah, untuk demam, mereka tuh berpendapat kalau demam tuh karena letih-letih pergi ke sawah lah atau dehidrasi. Jadi mereka tuh menganggap air rendaman beras itu kan dari beras tuh karbohidrat. Jadi karbohidrat tuh mengandung mineral yang bisa menurunkan demam, gitulah pandangannya. Tapi ada juga yang berpendapat kalau itu tuh cuma sugesti gitu, bukan karena bukan karena kandungan. Ada juga yang berpendapat itu. Setelah itu pergilah ke puskesmas, kami wawancara lah dokter di sana. Mereka tuh tidak merekomendasikan itu karena ukurannya tidak pas, suatu kadar kebersihannya tidak juga diperhatikan. Setelah itu ya tidak ada juga data ilmiah waktu mereka belajar tentang air dengan beras itu. Tapi pas kami wawancara, mereka tuh bilang kalau beras itu mengandung vitamin B1 yang berfungsi untuk lebih ke imun gitu, B1. Jadi kan air dengan beras itu dicampur sama kunyit itu lebih ke antiseptik. Karena demam itu karena kekurangan cairan dalam tubuh, mereka tuh cuma merekomendasikan kayak minum aja lah air banyak-banyak gitu. Kalau emang nggak bisa lagi baru ke puskesmas itu. Setelah itu jadi menurut saat kami teliti kandungan-kandungannya tadi, air rendaman beras itu kenapa masyarakat ini bisa sembuh katanya, itu bukan karena menurunkan demam, tapi kayak menurunkan efek setelah demam itu kan. Setelah demam itu ada jangkit
vitamin C itu bisa membantu bukan menurunkan demam tapi mengatasi efek dari demam tadi. Jadi ada kontradiksi ya hasilnya ya. Ya. Ketika mewawancarai masyarakat setempat gitu ya atau umum, Dokter pendapatnya tuh sembuh karena air itu ada karbohidratnya lah. Ya. Jadi bisa untuk menurunkan demam. Sedangkan untuk pandangan ilmiahnya gitu. ya sehingga peneliti milih yang mana nih? Atau pro yang kemana? Atau nggak melihat sama sekali gimana? Nggak ada pihak. Jadi netral, Iya, Sir. netral Tergantung pandangan masing-masing. masing-masing. Kalau seandainya masyarakat tetap kayak gitu, biarkan aja atau dicegah atau dikasih edukasi atau gimana? Kayak ini tradisi gitu loh Ustaz. Kalau tradisi itu tidak bisa juga tak Oh ini iya. juga. Terus Nanti jadi kontra malah ya. Karena tradisi turun temurun dan selama ini sembuh ya. ya selama ini mereka tuh percaya sembuh gitu loh. Dan tuh kami tiba-tiba datang, ini tak ada di India ada gini-gini. Itu kan tidak bisa juga. Oh gitu. Kekeh pun peneliti nanti nggak ini ya. Mereka tetap juga ya. Saatnya jam kelima dimulai. Namun secara medis tadi apa? Memang malah tidak direkomendasikan gitu ya. Dengan tadi ya berbagai faktor tadi ya. Oke lanjut dulu. Itu pembahasan baru, belum lagi yang lain. Slide berikutnya. Tuh ada 5 tuh. Ada 5 poin. Ini penjelasan. Oh, ahli. Oke. Yuk, silakan disimpulkan apa kesimpulannya? Jadi tradisi minum air rendaman beras yang berasal dari masyarakat di Nagari Kamambi ini diwariskan secara turun temurun meskipun belum terbukti secara ilmiah. Air rendaman beras ini emang secara langsung nggak dapat menurunkan demam, tapi kandungan yang terdapat dalam air rendaman beras itu seperti B1, fosfor, vitamin C itu dapat mendukung metabolisme tubuh yang lebih baik selama masa pemulihan demam tadi. Terus campuran tambahan seperti kunyit yang bersifat antiseptik dan anti-infeksi membantu mengatasi peradangan sewaktu demam. Walaupun meskipun demikian, para ahli tetap enggak menyarankan, enggak merekomendasikan air rendaman beras ini diminum ketika demam. Mereka lebih menyarankan untuk pergi ke dokter Klinik pokoknya yang sesuatu medis ya. Iya, berarti saran apa ya? Peneliti ya. Oke. Apa nih pengalaman yang paling menarik di situ ketika di lapangan? Apa sih pengalaman yang atau suka dukanya kalau boleh tahu pas di lapangan itu? Jadi waktu kami minta izin ke puskesmas, suratnya tuh harus ke kantor camatnya dulu. Pas di kantor camat lama juga nunggunya, dikira tutup ternyata buka. Karena ada pemberitahuan buka tutupnya. Ya. Setelah itu waktu ke kantor Wali Nagari. Bentar. Jadi ini apa ya? Tips ya bagi yang lain ya. Kalau kita mau meneliti ke apanya tadi? Puskesmasnya harus dapat izin dari kantor camat. Ini untuk semua ya. Tim Revan sama kan? Tim Fatih juga sama ya. Untuk pergi kemana? Kantor puskesmas ya. Puskesmas juga harus dapat apa? Izin dari Wali Nagari ya. Wali Nagarinya. Kalau mungkin beda-beda ya, beda-beda. Oke, lanjut lagi. Sedangkan surat yang kami buat untuk izin itu bukan kami, si Ustadz yang bikin. Apa? Madrasah yang bikin. Lebih ke kantor yang di pusatnya ke Lubuk Pasung, sedangkan yang itu di kecamatannya, kantor camatnya, jadi format suratnya sama. Solusinya dibuat ulang oleh bikin. Ustadz. Sama ya. Jadi sama nak Dava, tim Revan, tim Fatih, tim Widya, tim Eca juga ya? Enggak ya? Oh enggak, tim Eca langsung ke Nagari ya. Nagari dan ini karena dia enggak butuh ini. Tim siapa lagi? Tim Indonesia tim apa? Indonesia enggak ya? Kita enggak revisi surat ya? Oh enggak. Enggak. Lanjut lagi. Setelah itu pas di kantor Wali Nagari, kepalanya tidak ada. Jadi pergi ke sekretaris, kepala Nagarinya tidak ada. Wali Nagarinya Ya, tidak ada. kepala Wali Nagarinya itu tidak ada. Jadi pergi ke sekretaris, dikira sekretaris bukan.
Oke. Iya. Apa yang menjadi sisi apa ya? Sukanya lagi. Nanti kan dukanya ya atau sisi apanya? Hambatannya. Apa sih yang membuat menarik penelitian itu, apa sih yang membuat? Sukanya yang pertama, alhamdulillah kami selalu dapat narasumber yang baik, responnya baik. Iya. Kepala negaranya juga baik, seru, seru. Disambut dengan nih ya, sangat ramah, dikasih minuman, kasih snack juga, kasih nih ya. Oke, sempat juga ke rumah media gitu ya. Seterahim sama orang tua gitu ya. Oke. Yuk, karena sudah disampaikan, silakan sesi tanya jawab. Oke, dibuka sesi tanya jawabnya. Moderator langsung aja sekalian aja. Ya, Fani, silakan Fani. Iya. Saya Latif Vanessa dari tim Anaya ingin bertanya, apakah ini kan meneliti air beras kan? Nah, apakah beras yang digunakan pada wilayah yang jadi tradisi itu ada pengaruhnya terhadap lingkungan? Misalnya di suatu daerah berbeda jenis berasnya. Oh iya. gitu. Iya. Nah, itu mempengaruhi khasiatnya nggak? Iya, misalkan beras apa? Jenis berasnya. Ini berasnya merek ini gitu ya. Atau Nampak ya. hanya tertentu atau beras secara umum aja? Iya, yang ini Dari berasnya. yang dijelaskan tadi. Iya, betul. Bagus. Oke, jangan lupa terima kasih kepada penanya. Terima kasih bagi penanya. Jadi jawabannya langsung aja ya Ustaz. Jadi jawabannya di sana tuh waktu kami tanya berasnya tuh beras putih itu, beras buat makan biasa. Jadi pas kami cari ada kan kandungannya tuh beras putih, beras merah, beras hitam, itu kan beda-beda, beras ketan itu. Jadi yang kami sampaikan tadi itu emang beras putih itu loh yang disampaikan sama narasumber. Jadi emang gitu. Ya secara umumnya gitu kandungannya. Tapi mungkin kan tanah orang kan beda-beda gitu loh. Jadi kalau emang lebih spesifik mungkin kami harus pergi ya. Oke. Gimana kalau meneliti beras yang memang harus di sana gitu. Mungkin kandungan tanah orang. Tapi secara umum masyarakat sana pakai air rendaman nasi dari beras yang biasa mereka Makan, bukan beras merah, bukan Ya, beras ketan, bukan begitu ya. Oke, bagus. Iya. Lanjut, Eca. Iya. Pernah nggak peneliti langsung atau tadi karena dari kecil gitu ya? Gimana sih mungkin bikinnya atau pernah nggak? Jadi waktu kecil orang sendiri ibu aku itu kalau cuma demam, kalau masih baru-baru tidak terlalu ke puskesmas karena obat kimia itu tidak terlalu dipercaya juga seperti itu. Setelah itu mungkin langkah pertamanya itu emang bikin air rendaman beras dulu, baru kalau tidak bisa saya lagi baru ke puskesmas, tapi rata-rata sembuh juga. Sembuh ya? Mungkin 2 hari 3 hari sembuh. Iya, iya. Kalau sakit tenggorokan. Sampai sekarang masih juga? Iya. Satu lagi. Saya psikologi nggak pernah. Beda tradisi. Tradisi. Kalau apa cetak apa tradisinya kalau demam? Tradisinya ke klinik. Oh, langsung ke klinik. Langsung ke klinik ya, vaskes terdekat. Oke, udah 2 penanya ya. Yuk, Aspa gimana Aspa nih? Yuk, give your response. Yuk. Siapa? Aspa, silakan nak. Mana tahu nanti antum yang tampil gantian ya. Aspa? Cukup, pas? Mau nanya. Adli. Kan dia ada 2 pendapat nih. Kalau dari pihak peneliti sendiri pilih pendapat yang mana nih? Mau milih jadi masyarakatnya atau jadi apa? Kan tadi netral kan, tapi sebaiknya gimana gitu? Sebaiknya. Ya. Kalau Terima kasih yang lagi, jangan lupa. Terima kasih untuk Jangan lupa terima kasih besok aslinya ya. Jadi besok penguji, mau penguji yang nanya, mau besok audiens mana yang nanya, tetap adab kita. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi karena Rahmi sendiri pernah coba, lebih percaya sih sama yang itu. Tapi kalau untuk Zeta yang lebih percaya ke klinik, dunia ke klinik, jadi itu tuh pandangan masing-masing gitu loh. Berarti moderat ya, moderasi ya. Mau tanya lagi, kan berbeda di kan
Pernah nggak ya peneliti itu karena beda ini sempat membahas judul ini kan, sempat nggak pro kontra antara kedua internalnya kalau boleh tahu, pernah nggak? Enggak, kami saling pengertian. Saling pengertian, masya Allah. Nggak ada konflik-konflik itu, konflik-konflik yang berarti itu, Enggak ada. nggak ada ya? Karena kan itu tuh penelitian tuh netral itu loh Ustaz. Tidak bisa juga memihak yang lainnya. Itu sebenarnya pernah minum air rendaman beras juga, cuman bukan buat demam, cuman minum-minum aja. Atas dasar apa? Terus saya mau coba-coba aja. Mau coba? Pas penelitian atau di rumah pas hari-hari? Di rumah saya. Enak. Berarti sambil mau masak beras, mau masak nasi gitu ya, masak nasi, kemudian cuciannya itu diminum. Apa rasanya? Terus Hambar aja yang Hambar. kadang-kadang ya, kalau untuk emang untuk makan aja bukan untuk obat itu tuh bukan telur ayam kalau orang bilang. hah? Kan masih panas-panas tuh dikocok telur ayam panas. Ah, Jadi minum aja. Oh, jadi air beras ini air beras rendaman pas dimasak bukan Iya. air cuci beras. Dikasih garam enak kok. gitu ya. Jadi bubur dong jadinya. Nggak bubur. Jadi konsepnya rendaman ya, Ya. bukan cucian beras. Beda ya? Judulnya jadi keren. Iya. Ada beras dan air tuh air minum. Nah, dimasak aja. Ya masak dulu ya. Oke. Aspa yuk. Ada nggak takaran berasnya? Mungkin 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, ada nggak ya? Ayo, atau jumlahnya? Ayo nak, munculkan itu. Kalau Ya. nanti kalau mau bikin air beras itu dilebihkan dari biasanya waktu mau masaknya kan. Lebihkan. Misalkan? Misal takaran untuk dimana kira beras tuh 2 ruas jari ini biasa. Tidak. Hmm. Nanti dilebihkan sekitar ya setengah dari itu. Itu waktu udah mulai meledak baru yang di lainnya tuh nanti kalau biasanya nanti tambah gula aren lah. Gula aren. Ya, itu kata bunda supaya badannya berisi, tapi sekarang nggak ada. Berisi apa ya? Mungkin berisi ruhiyahnya gitu ya, otaknya juga berisi ya. Masya Allah. Oke, secara otot mungkin, masa otot mungkin bisa dilatih gitu ya. Oke, gimana tuh? Ada informasi nih dari Fatih, gimana menurut peneliti? Sama nggak dengan air tajin? Tahu ya air tajin ya? Tahu kan? Air tajin tahu kan? Tahu, Lila? Air tajin tahu? Enggak. Yang diambil saat menggelegak tuh ya? Tahu nggak? Air apa? Air tajin, tahu nggak air tajin? Nggak tahu air tajin? Nanti susu itu Sat. Tahu susu tuh. Tahu? Coba ahli. Ada pengalaman ahli lu? Tapi nggak pernah. Iya. Pernah nggak nampak orang tua kita ngambil air dari apa tuh? Air beras Sat. Air beras. Diminum Sat. Pernah nggak? Pernah ya? Yang lagi dimasak di kompor, di tungku, ya? Iya. Apa beda sama nyiramin? Iya. Sama aja kan. Sama nggak dengan tuh air tajin dengan renang beras? Kan tadi kan Raffi tidak tahu juga air tajinnya apa. Tapi dari yang diceritakan air tajin itu emang pas dimasak di kompor emang untuk masak nasi dan itu dia air yang berlebih dimasukin. Iya. Sedangkan untuk obat air dengan beras nih emang segenggam itu loh dimasukin emang yang untuk airnya aja gitu. Khusus ya, segenggam gitu, segenggam Ya, aja. segenggam dia itu mungkin 4 gelasan masukin. Ditunggu berapa lama? Sampai dia tuh dingin sampai bisa diminum itu Sat. Oh, jadi bukan itu, berarti nggak sekalian sambil masak nasi. Kalau orang-orang bilang alhamdulillah gitu sih, tapi kalau untuk makan untuk untuk ngemil aja itu tuh untuk yang pas masak nasi. Tapi kalau emang untuk disengaja untuk obat itu tuh dibikin sendiri gitu loh, pakai segenggam masukin ke panci dan tuh kasih 4 gelas atau 3 gelas aja dan tuh didiehin. Dalam jam-jam kira. Enggak. Oh iya, nggak ada dibaca-baca gitu? Ada informan? Ada nggak informan yang mungkin menambahkan baca-bacaan atau semacam apa gitu, enggak? Untuk informan sendiri ada yang bilang baca Bismillah. Bismillah, selawat Nabi, Ya, doa-doa buat kesembuhan. doa-doa kesembuhan, Pokoknya tapi nggak menyeleweng kok Ustaz dari agama. tidak menyimpang dari ini ya, tidak mengandung unsur-unsur Majlis enggak. majis atau semacamnya gitu ya, enggak. Kayak emang baca-baca
Nah, jadi besok pas di seminar hasil aslinya besok kan sampaikan gitu ya keterangan-keterangan yang beda, apa bedanya informasi A, informasi B, apa sih bedanya gitu ya. Informasi A mungkin ukuran genggamannya, yang B bilang mungkin tambah-tambah baca-bacaannya gitu ya, yang C langsung minum aja atau gimana gitu kan. Oke ya. Yang lain Asbah cukup? Agi? Agi coba Agi. Jadi ditanya, Ya Agi. nah itu kan air rendaman beras. Nah. Misalnya kalau kita tambahkan daun pandan ada pengaruh. Iya, misalkan ada penambahan daun pandan supaya lebih wangi ya, lebih. Ada kan orang masak pakai daun pandan ya? Ada kan? Gimana nggak kalau ada penambahan? Mau penelitian berikutnya atau gimana? Atau ada nggak orang yang kayak gitu? Kalau dari hasil wawancara kami nggak ada yang nambah air pandan. Murni air beras. Ya, air beras setelah itu masukin kayak kunyit atau kemiri, ya kemiri. Tapi itu tuh waktu udah mendidih kan tadi setelah mendidih ditunggu sampai dia agak turun suhunya. Waktu itu dikasih kayak kunyit atau kemiri, tapi yang udah ditunggu gitu loh. Jadi pas diminum tuh emang berubah warna kalau yang kunyit. Untuk daun pandan sendiri kami nggak nemuin Ya, narasumber juga nggak ada yang bilang kasih daun pandan. Berarti kunyit, kemiri. Kunyit atau ada juga yang pakai kemiri gitu. Yang dua tuh dari hasil yang pakai kemiri. Okay. Kalau Rahmi sendiri pakai kemiri. Kemiri. Oke. Ada lagi yang lain? Besya. tahu nggak dulu kalau beda dulu dibandingkan air beras itu kok tidak udara apa beda rendaman air beras sama udara? Iya. Kenapa bukan daun jarak aja? Pernah nggak pakai daun jarak juga sebagai langsung tempel kan, direndam dikit, dicuci dikit, tempelkan. Jatropha curcas ya, Mas Latin ya. Jatropha curcas daun jarak. Yuk, silakan peneliti bagaimana menyikapi pertanyaan yang kayak itu coba. Pertanyaan yang komparasi ya. Ini objeknya air beras. Bagaimana ketika sandingkan dengan objek lain ya? Dalam hal ini daun jarak. Gimana peneliti menjawab itu? Nah, tahu kan nanti jawab, ada pertanyaan dari apa kan? Dari penguji atau peserta yang lain kan? Waktu kami tanya ke puskesmas makan kami itu tuh air yang beras tadi itu kan beras, tapi bukan daun jarak sih yang diminta ya. Karena dia tuh pernah nyoba daun sirih dibakar dan tuh ditunggu agak-agak panas-panas baru ditempel ke punggung. Daun sirih malah. Iya, daun sirih bukan daun jarak. Daun jarak yang tidak pernah Ya, karena di tempat lain mungkin bisa ya. Bisa pakai daun jarak untuk berapa lembar, berapa helai daun? 5 helai. Ditempelkan di kepala atau di badan? Ya, nanti dilap-lap. Oh, lalu juga airnya ya. Oh, daunnya malah. Oh, daunnya. Oke. Itu berarti gitu ya. Berarti masing-masing daerah tuh memang masing-masing daerah itu beda gitu loh. Di makan kami itu tidak percaya dia kayak emang kontra gitu sama yang beras, tapi dia tuh pernah nyoba yang daun sirih dibakar dan tuh ditunggu agak turun suhunya baru ditempel ke punggung. Oke, berarti ini tentang kearifan lokal masing-masing lah ya, pengobatan. Ini masuknya apa? Batrat ya, pengobatan tradisional. Dan ternyata di puskesmas ada Ya, Ada apa ya? ternyata di waktu itu lagi pelatihan memang semuanya gitu di Pakan Kamis itu juga pelatihan, di Kamangagi itu juga pelatihan, jadi tidak ada kemudian yang ketemu sama siapa kemarin tuh? Sama yang pertama tuh ahli farmasinya, yang kedua kepala puskesmas. iya, kepala puskesmas satu dan ahli farmasinya ya. Oke, lanjut. Closing kalau nggak ada, cukup ya? Ya. Silakan closing statement. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Semoga apa harapannya? Penelitian kami ini dan hasil penelitian kami ini bermanfaat Iya. untuk semua. Menambah apa nak? Menambah Menambah wawasan lagi. tentang hubungan tradisional. Iya. Untuk itu kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukran jazakumullahu khair.